Selamat malam, selamat datang di Minzo Horror X, dimana gue akan menceritakan pengalaman horor gue dan juga kisah-kisah kelam dari berbagai penjuru dunia berdasarkan fakta dan opini yang beredar. Jadi malam ini gue akan menceritakan suatu cerita dari tanah Amerika Serikat mengenai Wendigo, sesosok makhluk buas pemangsa manusia ataupun biasa disebut juga arwah si kanibal. Cerita monster kanibal ini pertama kali diceritakan turun-temurun oleh suku Alkonian yang berasal dari daerah utara Amerika. Dikatakan bahwa Wendigo ini lahir dulu suku Alkonian ini melakukan semacam ritual untuk melindungi mereka dari dinginnya musim dingin. Sayangnya ritual ini gagal dan menyebabkan arwah yang mereka sembah tadi itu menjadi terkutuk dan berubah menjadi makhluk buas bernama Wendigo yang juga bisa merasuki manusia dan membuat manusia itu menjadi sosok kanibal. Dideskripsikan bahwa ketika Wendigo ini memiliki wujud makhluk buas, dia memiliki tinggi sampai dengan 4,5 meter. Selain itu, matanya juga merah menyala dan memiliki gigi taring dan kuku yang sangat tajam dan berwarna kuning. Dan dikatakan juga banyak dari penampakan Wendigo ini tidak memiliki bibir sama sekali. Ini dikarenakan mereka memiliki rasa haus dan lapar akan daging yang sangat berlebihan, sehingga mereka menggigit dan mengunyah bibir mereka sendiri demi memuaskan dahaga tersebut. Dikatakan juga ketika Wendigo ini memiliki wujud makhluk buas, dia sangat memiliki wujud yang menyerupai dengan rusa, di mana dia memiliki bulu rusa pada tubuhnya dan juga memiliki wajah, tengkorak, kepala, dan juga tanduk rusa. Selain itu juga dikatakan bahwa ketika Wendigo ini hadir, dia memiliki bau yang sangat busuk dari daging-daging yang ia makan. Wendigo dikenal mempunyai kekuatan super di mana dia mempunyai penglihatan, pendengaran, indera penciuman, kecepatan, dan kekuatan di luar batas manusia. Mereka juga biasanya disebutkan sering sekali hidup di daerah yang dingin ataupun daerah bersalju di dalam hutan-hutan Amerika dan sekitar bagian Kanada yang sangat gelap. Walaupun Wendigo memiliki kekuatan super yang sangat di luar batas manusia wajar, tetap saja Wendigo ini bisa dibunuh berdasarkan cerita yang ada dari suku Alkonian tersebut. Yang pertama tentu saja dengan bantuan dukun, di mana dukun ini bisa menghancurkan Wendigo dengan menciptakan senjata yang terbuat dari perak, baja, besi, dan juga pisau yang terbuat dari bahan-bahan yang tersebut. Tetapi beberapa legenda juga mengatakan bahwa membunuh Wendigo menggunakan cara tersebut yang barusan gua sebutkan itu tidak efektif. Melainkan caranya adalah dengan harus memotong jantung Wendigo itu tersebut, kemudian dibakar dan dilelehkan sampai arwahnya keluar dan tidak merasuki orang-orang ataupun manusia yang ada di sekitarnya. Terkadang Wendigo juga seringkali diceritakan sebagai sesosok spirit ataupun arwah daripada bentuk fisikalnya, bentuk wujud makhluk buasnya. Bahkan di dalam mitologi Kree dipercaya bahwa Wendigo ini sebenarnya lebih sering menunjukkan wujudnya dalam bentuk arwah kanibal dengan memposes ataupun merasuki manusia-manusia dan merubah manusia tersebut menjadi sesosok kanibal yang haus akan daging dan darah. Dan metode yang digunakan dari arwah kanibal Wendigo ini biasanya dia akan menggigit para korban kemudian masuk melewati gigitannya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Wendigo ini bisa merasuki seorang manusia itu hanya melewati mimpi. Dan dikatakan juga banyak yang percaya bahwa Wendigo ini hanya merasuki orang-orang yang serakah dan juga haus akan minuman ataupun makanan yang sangat berlebihan. Bahkan cerita mengenai Wendigo ini pernah dilaporkan pada tahun 1636 memiliki kejadian nyata yang terjadi di kota Quebec, yaitu bagian Kanada Timur, di mana seorang misionaris Prancis
bernama Paul Le Juan melaporkan bahwa ada seorang wanita di daerah dan di suatu suku Alkonian ini yang memakan anggota sukunya sendiri, dan dia mengucapkan bahwa wanita ini akan memakan lebih banyak lagi mayat dari suku-sukunya jika dia tidak segera dipindahkan dari tempat tersebut. Tidak hanya itu, bahkan di banyak kasus di Amerika mengenai pembunuhan dan kanibalisme ini, semuanya banyak disangkut pautkan dan dipermasalahkan karena arwah dari Wendigo. Seperti kasus yang terjadi pada Alberta di tahun 1879, tepatnya di Kanada lagi, di mana pemburu dari suku Cree dan seorang pemburu bernama Swift Runner mengklaim bahwa Wendigo sudah memasuki mimpinya dan membuat dia harus membunuh ataupun memakan seluruh anggota keluarganya. Akhirnya dia mencoba membunuh keluarganya dan tentu saja seluruh keluarganya mati. Bahkan dia mencoba untuk memakan istri dan anak-anaknya, dan dia memang berhasil memakan anggota keluarganya. Kemudian setelah itu dia tertangkap oleh polisi dan langsung dijatuhi hukuman setahun kemudian atas kesalahan yang sudah dia buat, dan dia akhirnya dihukum mati dengan cara digantung. Bahkan kasus lain yang pernah muncul juga di tahun 1907 di antara Danau Sandy di bagian utara Ontario, ada seorang dukun yang bernama Jack Fiddler dan saudara laki-lakinya yang ditangkap atas pembunuhan dikarenakan mereka membunuh saudara tiri perempuannya. Yang mereka duga saudara tiri perempuannya ini berubah menjadi Wendigo dikarenakan ketika saudara perempuannya ini semasa hidup memiliki keinginan untuk membunuh anggota keluarga lain dengan cara ingin sekali memakan seluruh daging-daging mereka. Sayangnya polisi tidak percaya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Jack Fiddler dengan saudara laki-lakinya ini, dan tetap saja pada akhirnya mereka membunuh saudara tiri perempuannya yang menyebabkan Jack Fiddler dan saudara laki-lakinya ini dijatuhi hukuman penjara. Hingga akhirnya Jack Fiddler dan saudaranya masuk penjara dan menyebabkan Jack Fiddler harus tewas juga di penjara karena penyakit tuberkulosis. Ya, jadi ini aja cerita mengenai Wendigo yang menjadi sosok menyeramkan bagi orang-orang Amerika Serikat di bagian utara dan juga orang-orang Kanada bagian Quebec, kota Quebec di bagian timur. Jadi apakah kamu percaya bahwa sosok Wendigo ini baik dalam bentuk arwah ataupun bentuk humanoidnya adalah sesosok makhluk buas akan haus darah dan daging yang nyata? Itu semua terserah kepada kalian karena keputusan semua untuk percaya atau tidak ada di tangan kalian. Itu aja yang bisa gue sampaikan teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.